Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Holostiare TV yang berbahagia dimanapun panjenengan berada. Alhamdulillah, kembali kita bersama di program kesayangan kita, Titian. Sebagai manusia, tentu terhindarkan dari dosa sama sekali adalah sesuatu yang mustahil. Kecuali beliau para rasul, kecuali beliau para nabi alaihimussalam warahmatullahi wabarakatuh, dan beliau orang-orang yang dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi pada umumnya manusia itu pasti memiliki dosa, memiliki salah. Sebagaimana yang tersebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, kullu bani Adam khata' wa khairul khatta'in at-tawwabun. Seluruh bani Adam, manusia, itu adalah banyak salahnya. Dan sebaik-baik orang yang bersalah, sebaik-baik orang yang banyak salah, banyak dosa adalah mereka yang bertaubat tulus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Juga tersebutkan dalam bijak bestari Arab, al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia adalah tempatnya luput, tempatnya salah, dan juga tempatnya lupa. Artinya sebuah salah atau dosa sudah menjadi akrab dalam kehidupan manusia. Yang terpenting adalah bagaimana kita melakukan pertaubatan, melakukan peleburan dosa yang pernah kita lakukan. Makanya di Al-Quran surah Ali Imran ayat 135 Allah berfirman, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakaru Allah fastaghfaru lidzunubihim. Dan mereka yang terperosok ke dalam keburukan, lalu seketika mengingat Allah, dan seketika pula ia memohon ampun kepada Allah. Maka boleh, yang akan saya sajikan di episode kali ini adalah bagaimana sih usaha kita itu untuk melebur dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Meskipun tak satu pun dari kita itu bisa menjamin bahwa dosa ini itu diampuni atau tidak oleh Allah. Bahwa pertaubatan ini itu diterima atau tidak oleh Allah. Tapi paling tidak ada beberapa usaha yang diajarkan oleh salafus saleh tentang bagaimana cara melebur dosa yang sudah pernah dilakukan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Minhajul Abidin. Ada 3 macam dosa dan usaha atau cara untuk meleburnya. Dosa yang pertama adalah tarku wajibatillahi alaika. Dosa yang berupa meninggalkan sekian apa yang diwajibkan oleh Allah kepada panjenengan pula. Apa yang diwajibkan oleh Allah itu sekurang-kurangnya ya rukun Islam yang 5 itu.
Semisal begini, sholat atau puasa. Mungkin beberapa kita, entah karena lupa, entah karena tertidur, atau entah pernah dalam kondisi tidak waras akal, sehingga kemudian membuat bolo itu akhirnya meninggalkan sholat. Bagaimana cara melebur dosa-dosa yang seperti ini? Atau puasa, atau zakat, cara melebur dosa-dosa yang terkait apa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita adalah dengan cara mengkodoknya sesegera mungkin. Semisal kita pilih sholat, salah satu dari bolo, mari melekan, keturun, bablas, bangun jam 7, subuh ilang. Nah, dalam kondisi seperti ini, itu kan berarti dia termakfu atau ditoleransi karena tertidur. Yang penting tertidurnya itu bukan dalam rangka supaya terbebas sholat subuh, tapi benar-benar tertidur, dan itu sebelum masuk waktu subuh, bangun-bangun jam 7 misalkan. Maka cara melebur yang semacam ini dengan mengkodok sesegera mungkin, seingat mungkin. Itu kan sholat satu gampang. Bagaimana seandainya ada di antara kita itu kebetulan pernah tidak sholat sampai bulan, sampai tahun. Nah ini kalau mengkodok lumayan, katakanlah 1 bulan tidak pernah sholat sama sekali. Maka yang dilakukan adalah melakukan pertaubatan plus mengkodok. Nah ini 1 bulan. 1 harinya itu kan 5 waktu. 5 waktu itu 17 rakaat. 17 rakaat kali 30 hari. Mbok, lumayan. Itu yang 1 bulan. Yang 1 tahun bagaimana? Solusi untuk mengkodok dosa yang semacam ini bagaimana? Jangan kemana-mana. Kalau nggih, tetap di Titiya. Baik, Bolo, kita lanjutkan. Bagaimana seandainya ini kasuistik nih, ada orang itu pernah khilaf sampai 1 tahun tidak sholat sama sekali. Maka yang harus dilakukan adalah melakukan pertaubatan serius kepada Allah, kemudian mengkodok sholatnya. Mengkodoknya bagaimana? Apa langsung der? Para ulama memberikan solusi. Cara mengkodoknya adalah setiap Anda sholat 2 kali. Lakukan 2 kali. Sholat subuh misalkan. Yang pertama adalah diniatkan adaan sholat hari ini. Kemudian bangun lagi sholat subuh yang kedua, diniatkan untuk mengkodok sholat subuh yang lalu. Jadi setiap sholat itu double. Yang sholat pertama untuk hari ini, sholat kedua untuk mengkodok yang lalu, itu dilakukan sampai masa berapa lama dia tidak melakukan sholat. Kalau 1 tahun, berarti sholat double itu dilakukan selama 1 tahun. Yang sholat pertamanya untuk hari ini, yang sholat keduanya untuk mengkodok yang kemarin. Kalau seandainya lupa, sudah berapa lama? Ya, pakai perkiraan yang terpanjang. Pakailah perkiraan yang terlama dari yang Bolo ingat. Dan lakukan seperti tadi. Tapi kalau seandainya yang harus dikodok itu tidak terlalu banyak, misalkan hanya 1, 2, atau 3 sholat, segera saja
lakukan saat ingat. Itu boleh nggih? Itu dosa pertama adalah tarku wajibatillahi alaika, meninggalkan beberapa atau seluruh apa yang diwajibkan oleh Allah untuk panjenengan. Cara meleburnya pertaubatan serius. Kedua, mengkodoknya. Yang berikutnya, yang kedua, dosa dan cara meleburnya adalah dunubun bainaka wa bainallahi azza wa jalla. Dosamu antara dirimu dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semisal Allah melarang kita untuk menenggak khomer. Khomer itu bukan hanya miras, tetapi termasuk di dalamnya adalah narkoba. Termasuk di dalamnya adalah apapun, obat-obatan, apapun sesuatu yang berpotensi membuat kewarasan akal kita berkurang. Itu juga dikategorikan khomer. Nah, bagaimana ketika seseorang itu melakukan dosa berupa menenggak khomer? Nah, cara meleburnya adalah tetap satu, melakukan pertaubatan serius. Kedua, tidak mengulangi dosa ini. Nah, ini ada tambahan dari ulama kita, ulama Indonesia, namanya Syekh Ihsan Jampes. Beliau dari Jampes. Beliau menambahkan begini, kalau ragam dosa atau model dosa yang terkait pelanggaran seperti minum khamr itu bisa dilebur dengan cara bersedekah berupa minuman yang halal. Jadi diingat-ingat nih, saya pernah mabuk berapa liter ya? Misalkan bisa diingat, oh kira-kira berapa liter? Banyak liter lah, kira-kira 50 liter. Maka dari Syekh Ihsan Jampes ini rahimahullah ta'ala boleh atau beliau memberikan tips cara meleburnya adalah dengan bersedekah 50 liter minuman yang halal. Ini sebagaimana yang beliau berdasarkan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada dan ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, niscaya akan menghapusnya. Bolo, jika telah melakukan apapun keburukan, lalu kita menyertainya dengan kebaikan, kebaikan ini akan mampu menghapus keburukan yang telah kita lakukan. Nah, tadi Syekh Ihsan Jampes mencontohkan ketika seseorang pernah minum khamr 50 liter, dia bertaubat, kemudian bersedekah dengan 50 liter minuman halal sebagai ganti dosa 50 liter khamr. Contoh pelanggaran lagi misalkan berzina. Sama, berzina ya harus melakukan pertaubatan. Serius. Melakukan pertaubatan serius. Ini sebagaimana yang pernah dilakukan oleh sahabat Ma'is bin Malik al-Aslami. Beliau kan berzina kemudian melakukan pertaubatan di hadapan baginda Nabi. Beliau tahu resikonya adalah hilang nyawa karena mantap jiwa melakukan pertaubatan. Dan baginda Nabi menyatakan taubat Ma'is bin Malik al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lagi, dosa antara panjenengan dengan Allah.
yang berikutnya ini agak rumit dan tersulit. Apa itu? Jangan kemana-mana, barangkali tetap di Titian. Baik Bolo, kembali lagi di acara kesayangan kita, nggih, Titian. Ragam dosa yang ketiga ini adalah yang tersulit cara meleburnya, Bolo. Kalau yang pertama dan kedua tadi kan hubungannya dengan Allah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengenalkan zatnya sebagai Al-Ghafur yang Maha Pengampun, Al-Ghaffar yang Maha Pengampun, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Nah, yang ketiga ini adalah dunubun bainaka wa bainal ibadi. Hada ashkal wa as'ab. Yang ketiga adalah dosa panjenengan terhadap manusia yang lain, hamba Allah yang lain. Ini yang cara meleburnya levelnya tersulit. Kalau dosa sama Allah itu Allah Al-Ghafur, asal serius bertaubat selesai. Tapi kalau dosa terhadap manusia lain, jika yang bersangkutan tidak ridho, tidak rela memaafkan, maka tetap pertaubatannya belum sempurna. Nah, dosa kepada orang lain ini ada 3 kategori. Yang pertama adalah berkaitan tentang harta. Semisal, ada seseorang ketika khilaf itu terpaksa maling saudara, terpaksa maling harta saudaranya. Lalu di akhir-akhir hayat dia tercerahkan oleh hidayah Allah, sadar dan ingat dulu pernah mencuri harta saudaranya, nominalnya sekian. Maka cara melebur dosa yang semacam ini adalah dia harus mengakui kesalahan itu di depan saudaranya yang dicuri tadi. Yang pertama. Yang kedua adalah meminta keikhlasan dan mengembalikan apa yang pernah diambil dulu. Bagaimana jika tak mampu mengembalikan? Tetap harus berupaya mengembalikan. Ada iktikad baik, ada tekad kuat dalam hati untuk mengembalikan harta saudaranya yang lalu. Pengakuan dan minta maaf. 2, beriktikad untuk mengembalikan. Nah, ini harus sampai pada keridhaan saudara dulu, barulah terlebur dosa mencuri yang dulu pernah dilakukan. Atau tidak mencuri, pernah punya hutang, kemudian ya entah karena satu lain hal belum sempat terbayarkan. Bagaimana solusinya? Tetap harus dicari dimanapun beliau yang dulu pernah menghutangi kita. Kalaupun toh yang bersangkutan seandainya sudah berpulang ke rahmatullah, boleh disampaikan ke ahli warisnya. Kalau undetected, misalnya wis gak konangan nandi, terus digoleki gak ketemu. Salafus saleh diantaranya ada yang memberikan solusi. Kamu dermakan nilai uang itu ke dalam
kebaikan. Boleh dalam bentuk sedekah ke masjid atau sedekah ke duafa. Dan niatkan, ya Allah, saya ini dalam rangka membayar hutang kepada seseorang dulu yang saat ini tak lagi bisa saya temui. Kalau sudah seperti ini kok ternyata Allah mempertemukan, kewajiban membayar hutang itu belum gugur loh Bolo ya. Belum gugur. Loh, kan sudah diganti dengan sedekah tadi. Sedekah itu kan ketika sampai orang yang menghutangi tadi belum ditemukan. Kalau pada saatnya ditemukan oleh Allah, kewajiban membayar hutang itu belum gugur dan harus diganti. Itu bolong ya. Terkait harta. Yang kedua, dosa terhadap orang lain itu bisa juga terkait jiwa. Berat. Misalkan ada orang khilaf pernah membunuh orang lain. Itu ya dia harus melakukan pertaubatan dan memohon maaf kepada ahli waris keluarga yang dibunuh tadi dan harus minta untuk dilakukan kisos terhadap dirinya. Bolo, dalam konstitusi syariah, dosa hukuman bagi pembunuhan sengaja adalah dibunuh balik atau hukuman mati. Jadi pelaku pembunuhan disengaja ini harus minta maaf ke ahli waris, terus menawarkan diri. Kalau panjenengan ahli waris almarhum ingin mengkisos saya, ingin membunuh saya balik, dipersilahkan. Segitunya cara melebur dosa terkait jiwa. Atau tidak membunuh, pernah dengan sengaja mematahkan tangannya orang lain. Nah itu juga cara melebur dosanya, di samping taubat juga minta maaf, minta yang bersangkutan tadi untuk mematahkan balik tangannya. Yang mana? Yang kanan dulu yang patah. Silakan tangan kanan saya dipatahkan. Itu terkait jiwa. Yang ketiga adalah terkait kehormatan. Hoax misalkan. Cara meleburnya adalah harus melakukan pernyataan publik bahwa dia telah berbohong dan mengatakan yang sebenar-benarnya bahwa si A tidak begitu. Itu Bolo ya. 3 ragam dosa dan ikhtiar kita untuk meleburnya. Apakah pasti tak satu pun dari kita bisa memastikan dosa kita terlebur atau tidak? Yang jelas Allah menegaskan siapapun yang melakukan kebaikan dan melakukan pertaubatan serius, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Semoga bermanfaat nggih Bolo nggih. Matur nuwun berkenan menyaksikan Ihdinas Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arek TV.